Nah, kawan-kawan, ketemu lagi sama gue. Sebelumnya salam kenal, gue Rudi, gue mahasiswa tingkat akhir yang sedang menyelesaikan tugas akhirnya. Hari ini gue mau ke markas motor literasi Moli yang ada di Serang. Jadi kalau dari Baros, dari rumah gue itu kira-kira 20 menit perjalanannya. Jadi kita ke sana pakai ini, si serintil. Nah, nanti ada apa aja di sekretariat Moli, jangan kemana-mana, terus ikuti vlog gua sampai ketemu di sekretariat Moli. Yuk. Nah, akhirnya kita udah sampai di sekretariat motor literasi. Nah, itu sekretariatnya ada di sana tuh. Jadi ada di samping rumahnya Pak Firman Venayaksa. Nah, ini dia. Itu motor pusling pemberian Pak Jokowi. Lagi dipakai jemur karpet. Nah, yang ini giri mana? Ini rumah Pak Firman. Ini dia pelihara kucing. Ini dia, kita sudah sampai di sekretariat motor literasi. Sini ada penunggunya nih, ada Ipong. Ipong punya YouTube nggak, Pong? Nggak punya. Ya Allah. IG-nya apa? Ivan RZK_. Nanti ditulis, nanti di follow ya. Iya, follow. Di sini ada banyak penghargaan. Yang ini Pak Firman lagi sama Pak Jokowi waktu itu diundang ke istana para pegiat literasi ya. Ini penghargaan dari IKP Award sebagai literasi promotor. Ini bukunya banyak banget. Nah, dulu waktu saya kesini tuh dulu nemu salah satu buku yang bagus banget. Nanti kita cari buku itu. Aduh, panas. Kita harus cari bukunya satu persatu, teman-teman. Ini banyak buku sastra sih kebanyakan, tapi buku-buku non fiksi juga banyak. Ini ada buku Dan Brown. Ini kayaknya bahasa Inggrisnya nih. Dua-duanya, tiga-tiganya bahasa Inggris nih kayaknya nih.
cari buku di Molly memang harus ekstra kerja keras ya, karena memang nggak ada barcode-nya, nggak ada apa namanya ya barcode lah istilahnya, apa ya, kodenya, nggak ada kode-kodenya, mana yang buku fiksi, mana yang buku puisi, mana buku ilmiah, buku kampus gitu. Jadi harus teliti satu persatu kita cari bukunya. Tapi bukunya memang bagus-bagus ini. Ada novel-novel, ini ada novel 9 karya Tinggi Baik. Terus ada juga buku Paulo Coelho, ada di Lestari, ada Telie. Pokoknya ada banyak banget penulis-penulis hebat. Bukunya tuh ada di Sekretariat Mori. Jadi kalau teman-teman pengen baca buku gratis, datang aja ke Mori. Adanya di Kampung Siloang, Kota Serang. Kalau nggak tahu, itu adanya setelah Kebon Kubit aja lurus nanti di belakang auditorium Rumah Dunia. Ini ada bukunya Pak Sapardi Djoko Damono. Ada buku-buku puisi juga di sini banyak. Yang mau skripsi juga di sini banyak buku-bukunya. Apalagi kalau skripsinya tentang sastra gitu. Tapi walaupun bukan buku sastra juga banyak di sini. Nah, akhirnya bukunya ketemu teman-teman. Ini buku yang saya ciptakan. Ternyata satu rak sama buku-buku yang lainnya juga karyanya sama nih penulisnya. Tapi kali ini kita mau review buku yang ini dulu. Buku Gelisah Camar Terbang ini ditulis oleh sastrawan asal Banten, Golagong. Novel bestsellernya salah satunya yang akan difilmkan kabarnya tahun 2020 ini adalah Balada Siroy. Nah, kalau kalian kaum milenial belum tahu novel Balada Siroy, silahkan cari di Gramedia. Nanti kita nonton bareng filmnya. Nah, ini adalah salah satu karyanya, Gelisah Camar Terbang. Saya bacakan blurb yang ada di belakang novel ini. Tentang cinta yang hadir tak terduga, tentang perjuangan perempuan cantik mempertaruhkan hidup sebagai buruh migran, tentang segala yang membuat kita bertanya kemana hidup akan bermuara. Nah, kawan-kawan, buku Gelisah Camar Terbang karya Golagong ini diterbitkan oleh Gramedia Pustaka Utama tahun 2016. Jadi sudah hampir 4 tahun ya. Buku ini berkisah tentang cinta terlarang antara Hairul, seorang mahasiswa S2 di Taiwan yang mencintai seorang pelayan restoran bernama Halimah. Nah, kisah cinta mereka tidak mendapat restu dari orang tua Hairul. Dalam buku ini tidak hanya menyajikan konflik cinta mereka berdua saja, karena memang lokasinya yang berada di Taiwan. Jadi tidak hanya konflik antar dua manusia tersebut atau sepasang kekasih ini saja yang bisa kita baca atau kita nikmati di buku ini, tapi juga bagaimana tentang kehidupan para TKI di Taiwan. Jadi dalam buku ini kita bisa meresapi bagaimana keluh kesahnya para TKI di Taiwan sana. Bagaimana mereka berjuang demi keluarga yang ada di rumah ataupun di Indonesia untuk keluarga mereka masing-masing. Konflik batin yang dialami oleh Halimah, tokoh utama dalam novel Gelisah Camar Terbang ini, membuat kita terhenyuh betapa kehidupan terasa seperti tidak adil gitu. Bagi saya pribadi, buku ini sangat menghibur karena memang
tadi itu tidak hanya menceritakan tentang bagaimana dua sejoli atau satu pasangan itu berjuang untuk mereka bisa saling mencintai, akan tetapi juga bagaimana kehidupan para TKI di Taiwan sana. Ya seperti saya bilang tadi bahwa buku ini memberikan kita banyak wawasan tentang bagaimana kehidupan para TKI di Taiwan. Seperti yang sudah saya katakan tadi bahwa buku ini mampu mengaduk-ngaduk perasaan kita. Ini terlihat dari bagaimana seorang Halimah ataupun TKI yang lain yang berada di Taiwan, tidak sedikit dari mereka yang mengalami tindak kekerasan. Hidup mereka diikuti oleh kecemasan, ketakutan, takut disiksa oleh majikan, takut kehormatan mereka diambil, dan sebagainya. Walaupun buku ini buku fiksi, tapi di beberapa kejadian kita di berita-berita kita juga sering mendapatkan berita-berita seperti itu, dan itu memang membuat kita miris gitu. Apalagi kemudian itu difiksikan, kemudian ditambahi oleh bumbu-bumbu romantisme dan hiperbola sebagainya, dan membuat itu semakin membuat kita merasa perasaan kita teraduk-aduk. Orang yang barangkali nyaman bekerja di kampung halaman di Indonesia seperti kita, memang barangkali ketika membaca ini akan sangat takut gitu untuk pergi ke sana. Dan di sisi lain kemudian kita juga merasa iba, merasa prihatin terhadap pahlawan-pahlawan devisa yang kerja di Taiwan sana. Gelisah Camar Terbang. Kenapa ya judulnya Gelisah Camar Terbang? Barangkali kalau menurut asumsi saya, perspektif saya, bahwa Gelisah Camar Terbang ini mencerminkan orang-orang yang merantau ke negeri seberang, yaitu ke Taiwan, menjadi seorang TKI, lalu kemudian mereka sendiri cemas ataupun gelisah gitu, bagaimana dengan kehidupan keluarga mereka di daerah atau di kampung, bagaimana keluarga yang ditinggalkan, bagaimana orang tua mereka, anak-anak mereka, suami mereka atau istri mereka yang mereka tinggalkan di kampung halaman. Jadi sepertinya Camar yang gelisah itu seperti itu. Nah, segitu dulu review buku dari saya. Jangan lupa subscribe, bunyikan lonceng notifikasinya biar kalian nggak ketinggalan vlog-vlog saya yang lainnya. Terima kasih sudah menonton vlog ini. Mohon maaf jika memang vlog ini belum bagus atau belum seperti vlogger-vlogger yang lain atau youtuber-youtuber yang lain, karena memang masih belajar. Saya juga masih grogi di depan kamera. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa di video berikutnya.